Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita limpahkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman menderang. Alhamdulillah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firdaus Rizky Saputra dari program studi pendidikan agama Islam kelas PAI 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dijelaskan ataupun melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Baik, materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang Nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran, wahyu pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro ketika Nabi sedang bertahanus, beribadah ataupun menyendiri. Wahyu pertama yang diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah membaca dan pengenalan tentang pencipta manusia serta pentingnya ilmu. Terus tentang asbab an-nuzul adalah istilah dalam ilmu tafsir yang berarti sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Asbab an-nuzul menjelaskan konteks peristiwa atau pertanyaan yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Terus memahami makna dan hukum dalam ayat lebih jelas. Mengetahui konteks sejarah turunnya ayat dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran. Seperti halnya contoh ya, ketika ada sahabat yang bertanya atau terjadi suatu kejadian, lalu Allah menurunkan wahyu sebagai jawaban atau petunjuk, maka ayat tersebut memiliki asbab an-nuzul yang tadi dijelaskan. Terus materi selanjutnya yaitu muhasabah. Secara singkat, muhasabah kaitan atau hubungan antara ayat atau surat dalam Al-Quran. Ilmu ini mempelajari bagaimana suatu ayat atau surat berhubungan secara makna, tema, atau tujuan dengan ayat atau surat sebelum dan sesudah. Memahami kesatuan tema Al-Quran, muhasabah menunjukkan bahwa Al-Quran tersusun dengan runtun atau turut-menurut, dan teratur bukan acak, seperti itu. Terus memperkuat pesan dan pelajaran dari ayat tersebut. Seperti halnya contohnya yaitu surat Al-Fatihah diikuti oleh surat Al-Baqarah yang menjelaskan siapa yang mendapat petunjuk. Jawaban dari doa ihdinas syiratal mustaqim. Terus kita akan membahas tentang nasah, nasih maupun mansukh. Nasah yaitu penghapusan atau penggantian hukum syariat dalam suatu ayat Al-Quran dengan hukum baru dari ayat lain yang turun kemudian, sedangkan nasih adalah ayat yang menghapus dan mansukh adalah ayat yang dihapus. Tujuan nasah menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan umat dan kondisi yang berubah-ubah. Terus memberikan kemudahan dan keringanan secara bertahap. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180, wasiat untuk orang tua. Terus mansukh oleh Quran surat An-Nisa ayat 11, warisan sudah ditetapkan dan jelas. Terus membahas tentang nasih. Singkat adalah ayat Al-Quran atau hadis yang menghapus atau menggantikan hukum yang ditetapkan oleh ayat atau hadis sebelumnya, dalam kurung mansukh ya. Terus fungsinya nasih atau
memberikan hukum baru yang lebih sesuai dengan kondisi umat yang tadi dijelaskan, menunjukkan dinamika dan hikmah dalam syariat Islam. Contoh-contohnya yaitu ayat tentang larangan minum khamar secara total ya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 menjadi nasih bagi ayat sebelumnya yang hanya melarang khamar saat sholat. Quran surat An-Nisa ayat 43. Terus nasih adalah ayat atau hadis yang menghapus atau menggantikan hukum dari ayat hadis sebelumnya, mansuh yaitu ya. Seperti halnya yang bisa diartikan penghapusan hukum sebelumnya dan memberikan hukum baru yang lebih sesuai. Nah, agar penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan kondisi umat. Nah, terus kita akan menjelaskan ataupun mencontohkan ayat tentang larangan total khamar yang tadi dijelaskan ya. Quran surat Al-Maidah ayat 90 menasahkan ayat sebelumnya yang hanya melarang khamar saat sholat. Quran surat An-Nisa ayat 43. Terus membahas tentang muhkam dan mutasyabih. Dua jenis ayat dalam Al-Quran berdasarkan tingkat kejelasan maknanya. Yang pertama kan ada dua ya tadi, yaitu muhkam. Artinya ataupun bisa dijelaskan jelas, tegas, dan tidak mengandung banyak tafsiran. Seperti halnya yang dicontohkan yaitu ayat-ayat hukum seperti tentang sholat, puasa, warisan. Udah ditentukan berarti. Dan menjadi dasar hukum dan pedoman umat Islam. Yang kedua kita akan membahas tentang mutasyabih. Tadi nasih sekarang mutasyabih. Mutasyabih samar atau makannya tidak langsung dipahami secara pasti maknanya tadi. Seperti halnya ayat-ayat tentang sifat Allah seperti tangan Allah, hari kiamat, huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim yasin, dan menguji keimanan dan mendorong kajian lebih dalam untuk memahami Al-Qur'an. Nah, terus akan membahas tentang fawatir aswar. Nah, huruf-huruf pembuka yang terdapat di awal beberapa surat dalam Al-Quran yang tadi dijelaskan seperti alif lam mim, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad, bisa. Nah, ringkasan dan lain-lain. Nah, pembuka surat huruf-huruf awal yang tadi disebutkan lah. Terdapat ada 29 surat. Nah, di dalam Al-Quran seperti halnya contoh dalam Al-Baqarah, dalam Al-Ghafir, dan dalam surat Yasin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang qiraat. Qiraat adalah membaca Al-Quran yang berbeda dalam pelafalan, harakat, atau pengucapan, namun tetap berasal dari Nabi Muhammad SAW dan bersumber dari wahyu Allah. Terus saya akan membahas tentang ijaz Al-Quran. Ijaz atau disebut kemujizatan Al-Quran, yaitu keistimewaan dalam kehebatan Al-Quran yang tidak bisa diturut oleh manusia maupun jin, baik dari segi bahasa, hukum, maupun ilmu pengetahuan. Nah, dan selanjutnya yaitu materi ilmu tafsir, adalah ilmu yang mempelajari cara menjelaskan, menafsirkan, dan memahami makna ayat-ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan lain-lain sesuai dengan konteks bahasa, sejarah, dan hukum Islam yang dijelaskan. Itu ilmu tafsir. Nah, seperti halnya penjelasan atau pemahaman isi Al-Quran yang belum memang terpecahkan atau terjelaskan agar umat Islam bisa memahami pesan Allah dengan benar, jadi tidak salah menafsirkan. Terus Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, bahasa Arab, dan konteks turunnya ayat, asbabun nuzul. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada patah kata yang salah maupun ilmu-ilmu yang telah saya paparkan kurang jelas.
karena hakikatnya manusia itu tempatnya salah. Mungkin dari quotes ataupun dari segi dari segi pendirian saya yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya janganlah kita senang kecuali ilmu kita bertambah. Situ menjadi tolak ukur acuan dalam hidup saya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.